Coba deh kita pikirin, doa seperti apa sih yang paling kuat itu? Mungkin jawabannya bukan doa untuk kebebasan atau kenyamanan. Hari ini kita akan bedah konsep doa peperangan lewat sebuah permintaan yang jujur aja cukup mengejutkan dari seorang pria yang lagi di penjara. Bayangin deh, kalau kita ada di penjara. Apa yang bakal kita minta untuk didoakan? Mungkin kebebasan ya kan? Atau paling nggak kekuatan buat bertahan. Tapi Rasul Paulus, dari balik jeruji besi, justru minta sesuatu yang sama sekali beda. Nah, permintaannya inilah yang jadi kunci buat kita membuka sebuah konsep spiritual yang luar biasa dahsyat. Oke, biar kita benar-benar paham, kita akan bedah ini jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari siapa sih Paulus itu, sampai nanti apa peran kita dalam semua ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama kita mesti ngerti dulu nih gimana Paulus melihat dirinya sendiri. Karena identitasnya ini, ini sebuah paradoks yang luar biasa. Sebuah kontras yang tajam banget antara kuasa dan kelemahan. Dan ini jadi dasar dari semua pemahamannya soal doa. Jadi gini, di satu sisi dia melihat dirinya sebagai pejabat tinggi, seorang duta besar dengan otoritas ilahi. Tapi di sisi lain, dia adalah seorang tahanan yang rendah, yang terbelenggu rantai. Nah, pemahaman kalau dia itu keduanya, berkuasa sekaligus tak berdaya, ini yang jadi inti dari cara dia berdoa. Dan disinilah letak ketegangannya yang menarik. Dia itu seorang duta besar yang mewakili raja tertinggi, sebuah posisi yang sangat terhormat. Tapi, di saat yang bersamaan, dia adalah seorang tahanan dalam belenggu besi, sebuah posisi yang penuh penderitaan. Bagi Paulus, ini tuh bukan kontradiksi loh, melainkan realitas dia seutuhnya. Oke, jadi dengan identitas ganda ini di kepalanya, apa dong yang dia minta dari para pengikutnya? Nah, permintaan doanya ini benar-benar di luar dugaan dan mungkin bukan yang kita pikirkan sama sekali. Coba perhatikan deh apa yang nggak dia minta. Dia sama sekali nggak berdoa minta dibebaskan. Dia juga nggak minta penderitaannya berakhir. Sebaliknya, semua fokusnya itu cuma ke misinya. Poin pentingnya di sini adalah, prioritas dia itu bukan kenyamanan pribadi, tapi kekuatan dan efektivitas dari pesannya. Permintaan ini nunjukin kerendahan hati yang luar biasa kan? Dia sadar banget kalau kata-kata yang tepat dan keberanian buat menyampaikannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Persis seperti kata kutipan ini, dia tahu kalau kekuatan sejati untuk misinya itu harus datang dari Tuhan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana caranya doa bisa melepaskan kekuatan semacam ini? Kok bisa doa dari orang lain itu jadi semacam pedang di tangan seorang pembicara? Nah, ini nih visualisasi dari sebuah rantai kekuatan yang luar biasa. Semuanya itu dimulai dari langkah 1, doa dari jemaat. Doa ini kemudian jadi pemicu untuk langkah 2, pengurapan oleh Roh Kudus yang memberdayakan si pembicara. Akhirnya di langkah 3 terjadilah pemberitaan yang penuh kuasa. Jadi ini bukan 3 hal yang terpisah ya, tapi satu aliran kekuatan yang gak terputus. Kita bedah ya permintaannya. Bagian pertama adalah logos atau perkataan. Ini penting banget. Dia itu bukan minta jago public speaking atau jadi fasih ngomong. Bukan. Dia minta supaya pesan ilahi itu sendiri, inti dari Injil, diberikan kepadanya oleh Roh. Dia minta apa yang harus dikatakan. Bagian kedua adalah paresia atau keberanian. Ini bukan sekedar rasa percaya diri biasa loh. Ini adalah keberanian super dari Roh Kudus buat ngomong belak-belakan tanpa tedeng aling-aling, bahkan saat berhadapan dengan perlawanan. Ini adalah keberanian untuk menantang keadaan dengan kebenaran. Jadi, dia minta apa yang harus dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya dengan penuh kuasa. Jadi, apa hubungannya semua ini sama peperangan? Nah, disinilah kita bisa lihat kalau pemberitaan firman itu bukan sekedar penyampaian informasi. Ini adalah medan pertempuran spiritual yang sesungguhnya. Pandangan ini secara radikal mengubah cara kita melihat pemberitaan firman. Ini bukan sekedar ceramah atau pidato motivasi. Ini adalah konfrontasi langsung. Seorang pembicara yang diberdayakan oleh doa berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan untuk memperebutkan jiwa manusia. Sifat pertarungan ini punya 3 aspek. Pertama, antitesis. Ini soal melawan kebohongan dengan kebenaran. Kedua, penyelamatan. Ini seperti operasi pembebasan tawanan dari penjara musuh. Dan ketiga, keterlibatan. Ini soal keberanian mendeklarasikan kemenangan Kristus di wilayah musuh. Dan ini membawa kita pada kesimpulan yang paling penting, peran Anda. Kalau pemberitaan firman adalah sebuah pertempuran, maka jemaat itu bukan penonton di tribun. Mereka adalah bagian penting dari pertempuran itu sendiri. Coba lihat visual ini. Pembicara mungkin ada di garis depan yang memegang pedang. Tapi kekuatan pedang itu
Energi untuk bertarung datangnya dari jalur pasokan, yaitu doa-doa dari jemaat. Gereja bukanlah penonton, mereka adalah penopang kehidupan dalam pertempuran spiritual ini. Jadi, ini dia kuncinya. Segala sesuatu, pembicaranya, pesannya, keberaniannya, dan dampaknya, semuanya bergantung pada satu sumber kekuatan, Roh Kudus, dan pintu untuk kekuatan itu dibuka lewat doa. Tanpa doa, jalur pasokan itu terputus. Nah, pemahaman ini benar-benar bisa mengubah cara kita berdoa untuk orang lain kan? Mungkin kita terlalu sering berdoa untuk kenyamanan atau kesehatan mereka. Bagaimana kalau kita mulai mendoakan efektivitas mereka? Mendoakan agar mereka diberi logos dan paresia dalam misi apapun yang sedang mereka jalani. Dan kita akan akhiri dengan pertanyaan ini yang menantang kita semua. Kalau pemberitaan firman adalah peperangan, apakah kita hanya akan jadi penonton? Atau apakah kita akan mengambil peran kita di jalur pasokan, memberdayakan mereka yang ada di garis depan lewat doa-doa kita? Nah, ini jadi pemikiran untuk kita renungkan.